Lanjutkan. Ya, kalau dilihat dari sejarah tentang logam ini adalah di mana bagiannya memiliki emas, perak, dan tembaga. Pemakaian logam utama ialah salah satunya emas yang disebut dalam Alkitab ya, dalam Kejadian 2 ayat 11 itu jelas ada yang disebut, saya bacaan ayatnya yang pertama namanya pison, yakni yang ada. Jadi di kitab Kejadian pun sudah menuliskan di Kejadian 2 ayat yang ke-11 tentang pengertian dari emas. Dan sesudah itu dihubungkan secara erat dengan perak, yaitu logam mulia, yang satu lagi dalam zaman kuno, semua yang disebut di atas dalam keadaan asli murni. Dan secara demikian logam itu mula-mula digunakan. Lalu perak sering juga didapat dicampur dengan emas sesudah masa pemakaian logam dalam keadaan asli murni, terutama untuk hiasan. Nah, ini dari sejarahnya dulu ya. Dan tembaga itu digali dari batu-batuan ternyata, yaitu dari dalam permukaan bumi, dan penambangannya sudah dilakukan pada zaman yang lebih dini, dan teknik yang maju mengerjakan logam bukan penambangannya. Saya teruskan, Alkitab menyebut 6 jenis logam yang dikenal oleh orang Israel, itu ada emas, perak, besi, timah hitam juga ada, timah putih juga ada, dan tembaga ya, perunggu. Tembaga itu bagian dari perunggu dan kuningan. Tembaga juga disebut dengan baja. Walaupun para arkeolog telah menemukan aneka macam benda, itu ada di berbagai negara, dulunya ada di Palestina ya. Dan bisa juga penduduk Palestina menemukan biji logam di sana pada saat itu. Dan penjelasan dari emas ini yang kita sama-sama ketahui bahwa emas itu adalah logam terberat yang dikenal oleh orang Israel dan yang paling mudah diberi bentuk artistik yang rumit, dan orang Mesir juga memiliki banyak sekali emas. Dan meskipun logam mulia ini jarang terdapat, emas banyak dipakai dalam pembangunan ya. Jadi kita masuk dalam pandangan Alkitabnya ya, emas ini juga digunakan dalam pembangunan bait suci. Salomo pada saat itu dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 48 sampai 50. Bisa juga emas ini digunakan untuk menghias rumah raja-raja dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 17 sampai 22, dan dalam pembuatan perhiasan, bahkan juga memperlihatkan martabat kekuasaan ya dari simbol emas ini untuk pemiliknya. Itu juga ada di dalam kitab Daniel 5 ayat 29 dan kitab Yakobus pasal 2 ayat yang kedua. Biji emas biasanya mengandung kotoran dari logam-logam lain yang memberi warnanya yang khas, misalnya dari kotoran tembaga menjadi emas kuning. Para pekerja logam tidak tahu bagaimana menyingkirkan kotoran ini, karena itu mereka menguji emas dengan menggosoknya pada sebuah batu hitam yang disebut batu ujian. Emas ditempatkan di permukaan suatu barang atau perhiasan, biasanya dicampur dengan perak dalam berbagai kadar campuran. Emas dipakai juga pada alat-alat yang paling utama. Salah satunya juga digunakan di kemah suci pada saat itu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25. Dan di bait suci juga dalam pembangunan yang Salomo lakukan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, logam mulia ini sangat diistimewakan, sangat melimpah pada saat itu, pada zaman Alfium di padang gurun timur Mesir. Jadi dapat dimaklumi kalau orang Israel membawa sangat banyak emas waktu keluar dari Mesir. Begitu juga yang bagian kedua, perak, salah satu bagian dari logam. Orang Israel juga dulu mengimpor perak dari beberapa negeri, tetapi kebanyakan berasal dari Tarsis. Dan salah satu kotanya Tarsesus di Spanyol Selatan ya, dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 22. Meskipun kedengarannya mengagumkan, Alkitab menyatakan bahwa Salomo pernah dulu dia mengimpor begitu banyak perak untuk bait suci, sehingga ia membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu. Dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 27.
Ia menolak untuk membuat cawan minumannya dari perak karena orang menganggap perak itu tidak berharga pada saat itu. Oleh sebab itu perak tidak mudah digabungkan dengan logam-logam lain, maka mudah untuk mengenalinya dalam keadaan alaminya. Para bapak leluhur menghargai perak sebagai komoditi yang bernilai, dan kitab Kejadian menyatakan bahwa Abraham sangat kaya. Abraham yang dulu namanya Abraham sangat kaya, banyak ternak, bahkan perak dan emasnya. Dalam Kejadian 13 ayat yang kedua, orang Israel menggunakan perak untuk menghias kemas suci dan bait suci. Bahkan juga bisa digunakan untuk membuat nafiri, bilangan 10 ayat 2, dan untuk membuat patung pada masa mereka mundur dari iman. Para pedagang membawa lempeng-lempeng perak sebagai alat pembayaran yang umumnya dalam perdagangan. Para pedagang maksudnya membawa lempeng-lempeng perak sebagai alat pembayaran. Jadi perak juga dilakukan untuk alat pembayaran pada saat itu dalam perdagangan. Sebenarnya Perjanjian Lama sering memakai kata Ibrani yang dikatakan perak itu adalah kesep. Bila yang dimaksudkan adalah uang pembayarannya melalui perak. Bahkan pada zaman Abraham, nilai sebilang tanah ditentukan dalam perak. Kejadian 23 ayat 15. Akan tetapi baru sesudah masa pembuangan orang Israel membuat uang logam dari perak, para pedagang purba hanya menggunakan kepingan perak dengan berat standar. Lalu yang terakhir adalah tembaga. Ezra memberitahu bahwa logam serbaguna ini indah seperti emas. Ketika orang Israel kembali dari pembuangan, Ezra 8 ayat 27, tembaga dipakai untuk membuat kuningan dan perunggu dan telah dikenal di dunia Alkitabiah sejak masa Tubal Kain di Kejadian pasal yang keempat ayat 22. Kata Ibrani untuk tembaga adalah nekhoset. Dalam penafsiran yang lain kadang-kadang diterjemahkan kata ini sebagai kuningan. Bila sudah nyata bahwa yang dimaksudkan adalah tembaga, misalnya ketika Allah menjadikan untuk memimpin umatnya ke Kanaan, suatu negeri yang gunungnya akan kau gali kuningan. Meskipun orang Israel mempunyai banyak persediaan biji tembaga, mereka tidak menguasai keahlian untuk memurnikan dan membentuknya. Karena itu Salomo harus mengandalkan seorang tukang baritirus untuk membuat perlengkapan tembaga untuk bait suci. Nah, di dalam nubuatannya, dalam pandangan kedepannya, Yesaya pasal 1 ayat yang ke-25, Yesaya pasal 1 ayat ke-25 mengatakan, aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Maksudnya, memurnikan perak itu adalah membersihkan semua kejahatan dari umatnya. Maksudnya, dan memulihkan suatu kaum sisa untuk bertobat. Allah belum selesai berurusan dengan Yehuda pada saat itu, dan Allah menebus umat manusia untuk datang melalui umat pilihan. Lalu yang kedua adalah Wahyu 3 ayat 18 juga menyebutkan, Wahyu 3 ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ada kata emas di sana yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu dan memalukan. Maksud dari memurnikan emas yang dimurnikan dalam api adalah membeli sesuatu, berarti menukar apa yang sudah kita miliki untuk sesuatu yang lebih benar. Yesus sedang menasihati orang Laodikia pada saat itu untuk menukar apa yang mereka miliki dengan 3 hal yang dia tawarkan. Maksud dari emas yang dimurnikan adalah Kristus, yang adalah harta kita yang sempurna dan kekal. Jadi maksud dari emas yang ada di Wahyu 3 ayat 18 itu ternyata adalah tentang Kristus yang adalah harta kita yang sempurna dan kekal. Lalu di Wahyu 2 ayat 18 juga ada kata tembaga yang tulisannya berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Waduh, luar biasa. Artinya
Allah berfirman kepada mereka di Tiatira menegaskan bahwa pesan ini layak karena Tuhan Yesus mengetahui isi hati orang dan bahwa dia mampu menanggapi segala sesuatu yang dijanjikan dalam pesan yang berikut. Kenapa dikatakan kakinya bagaikan tembaga? Ternyata bagaikan tembaga itu agar murni dan kuat untuk menginjak-injak dosa. Seperti apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-27. Dan banyak hal lagi tentang maksud dari emas, perak, tembaga ini. Dalam persembahan pembangunan bait Allah juga, Daud adalah seorang yang mengasihi Allah pada saat itu. Meskipun demikian, Daud mempersiapkan segala sesuatu untuk membangun bait Allah, itu termasuk bagian menyiapkan emas, perak, dan tembaga. Bahkan ada juga kelengkapan lainnya seperti besi, kayu, batu permata. Lebih daripada itu, Daud juga membawa persembahan. Jadi Daud juga menganggap emas, perak, dan tembaga ini adalah persembahan pribadi untuk pembangunan bait Allah pada saat itu. Daud juga membuat suatu proyek dan dia berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya tentang pembangunan bait Allah tersebut. Lalu contoh yang lain juga tentang kerajaan Babel, yaitu yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, yang kerajaannya dilambangkan oleh emas dalam mimpi itu. Mereka adalah kerajaan emas di era emas dan sejarah membuktikan kebenarannya. Hampir seluruh bangunan mereka dilapisi dengan emas. Dan ada lebih dari 200 kuil kubah emas dalam tembok kerajaan itu. Ini dalam konteks kerajaan Babel pada saat Raja Nebukadnezar yang memimpin. Halo? Halo, apa hanya di saya keputus? Enggak dengaran suaranya? Enggak kedengaran Iya suaranya. Pak, hilang suaranya Pak. Putus Pak, putus. Putus Pak. Ya. Pak Antonius, suaranya menghilang Pak Antonius. Mungkin sinyalnya kali Pak. Mungkin beliau tetap presentasi, tapi kita nggak dengar. Ya, hilang dari ini. Emas lagi mahal mungkin. Halo. Ini beliau udah keluar ini nih, sudah tidak ada keluar dari ini. Sinyal itu Pak, berarti Pak. Oke. Ya, sambil menunggu beliau masuk kembali, silakan untuk berikan masukan. Ini simbolis berhubungan dengan benda. Kalau tadi angka, kalau ini benda. Ya, semua yang disebutkan tadi kan itu benda ya. Emas, perak, tembaga, dan yang lain. Nah, dan memang ada di dalam Alkitab. Dan tidak selamanya benda itu selalu menuju kepada simbol. Tapi ada benda-benda tertentu menuju kepada simbol. Silakan, kalau mau didiskusikan sambil menunggu beliau bergabung lagi. Mungkin jangan bertanya dulu karena beliau belum Ada Pak. Ya. Silakan ya. Jangan bertanya karena beliau belum masuk untuk menambahkan aja. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Saya tidak bertanya, cuma saya mau mencoba kita sharingkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kan mereka melewati padang gurun. Nah, mereka bersungut-sungut ketika itu mereka dipagut oleh ular. Nah, kan Musa membuat lambang dari tembaga untuk setiap orang yang dipagut ular akan melihat lambang tembaga itu, maka dia akan selamat. Apakah ini termasuk dalam tipologi atau simbol atau lambang ketika itu menjadi lambang kematian Kristus sampai saat ini, sehingga saat kita memandang Kristus ada kemenangan di situ Pak. Itu aja Pak. Pak Antonius sudah masuk tadi, menghilang tiba-tiba Pak Antonius.
Ya mungkin karena sinyal. Apakah sudah selesai? Sudah selesai? Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi jaringannya terganggu. Sudah selesai Pak. Jadi kurang lebihnya seperti itu tentang simbol emas, perak dan tembaga di dalam Alkitab. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi 2-3 orang. Tadi sudah ada yang mohon penjelasan tentang tembaga ular ya, yang dibuat oleh Musa. Nah, tadi apakah ada pembahasan di diskusi? Saya, Pak. Lanjutkan, tolong diulang lagi Pak. Siapa tadi? Pak Yusuf ya? Saya, Pak. Saya, Pak. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kan mereka bersungut-sungut, setelah itu mereka dipagut oleh ular. Nah, Musa membuat ular tembaga terus dipasang, dibuat ke atas sehingga setiap orang yang dipagut ular melihat, memandang ular tembaga itu maka akan selamat. Apakah ini termasuk simbol, tipologi, atau apa ya? Tidak mengandung simbol. Karena di situ banyak yang saya dengar bahwa dari khotbah ada beberapa hamba Tuhan mengatakan itu melambangkan salib Kristus. Ketika kita memandang salib Kristus maka kita mendapat kedamaian. Tetapi akhirnya pun itu kan menjadi bumerang untuk bangsa Israel sehingga menyembah ular tembaga. Nah, bagaimana kita mendiskusikan ini? Coba mungkin ada beberapa teman kita bisa diskusi seperti apa pandangan beberapa teman atau Pak dosen. Terima kasih. Silakan Pak Antonius dulu yang menanggapi, silakan. Ya, memang itu salah satu simbol ya bahwa dari tongkat Musa itu yang memiliki tembaga. Memang itu untuk agar tidak diketahui, emang salah satu mujizat juga yang Tuhan nyatakan agar semua orang bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan menyertai Musa pada saat itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, silakan. Bagaimana Pak Yusuf? Atau mungkin ada yang teman-teman yang mau nambahkan, silakan. Baik, dari saya sedikit menanggapi. Ya. Kalau menurut saya menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf tentang simbol atau benda yang dipakai pada waktu itu secara khusus Musa, tongkat yang dibuat untuk ketika kalau bangsa Israel ketika mungkin dipagut ular mereka memandang ke tongkat itu lalu mereka akan mendapatkan kesembuhan. Ya, kalau menurut saya secara pribadi memang kalau ini saya bisa mengkategorikan itu masuk dalam tipologi karena memang mengandung makna tentang pribadi Yesus itu sendiri. Kan mungkin setiap orang tadi dikatakan bahwa ada pandangan dari setiap hamba Tuhan yang menegaskan bahwa itu adalah simbol tentang Yesus sebagai juru selamat, tetapi pada prinsipnya memang kita masing-masing memiliki pandangan berbeda-beda tentang satu hal yang mungkin kita sementara selidiki. Contoh kasus tentang tongkat yang Musa buat pada waktu itu, tongkat namanya Nehustan kalau tidak salah. Jadi di situ kalau saya secara pribadi memang dia termasuk dalam golongan tipologi karena di situ ketika bangsa Israel dipagut ular dan ketika mereka memandang kepada tongkat yang dibuat Musa pada waktu itu mereka mendapatkan kesembuhan atau luka mereka itu langsung sembuh. Jadi di situ saya secara pribadi menyimpulkan bahwa itu juga mencerminkan pribadi daripada Yesus Kristus dalam segi memberikan penyembuhan. Dalam memberikan penyembuhan, kalau di dalam kami gereja Kemah Injil ada beberapa asas yang kami pegang sebagai asas kami. Salah satunya itu Yesus Kristus sebagai penyembuh, Yesus Kristus sebagai Raja yang akan datang, Yesus Kristus sebagai tabib, dan satu lagi saya lupa, tetapi itu menunjukkan bahwa bagian-bagian itu memang sebenarnya merujuk kepada Kristus, jadi memiliki hubungan dan saya secara pribadi menyatakan bahwa dia tergolong dalam tipologi karena memiliki makna sedemikian itu. Dari saya seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih, Pak. Dari Kupang.
Bima, terima kasih. Baik, ada satu orang lagi silakan memberikan tanggapan atau mungkin masukan. Saya Pak dosen. Saya Pak dosen. Saya dulu Pak Daniel. Ya, Pak Ketua Yayasan dulu. Pak Ketua Yayasan dulu. Pandono, Sarga, mohon Pak jelasin Pak. Ketika kelahiran Yesus, itu kan orang Majus mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan Pak ya. Nah, menurut Bapak, apakah emas ini persembahan Majus itu sebagai simbol atau tipologi Pak? Karena saya dengar ternyata emas itu digunakan untuk biaya kabur ke Mesir Pak. Karena Herodes kejar-kejar dia Pak. Makasih Pak. Silakan Pak Antonius. Ya, terima kasih Pak Elia. Memang ya itu kita sudah tahu semua tentang orang-orang Majus yang membawa upeti atau sesuatu salah satu persembahan yang diberikan untuk Yesus. Itu suatu hal yang diberikan sebagai tanda ya atau tipologi yang diberikan kepada Yesus sebagai raja ya Mesias yang dilahirkan pada saat itu dari raja-raja pada saat itu orang-orang Majus yang datang kepadanya. Kira-kira begitu Pak Elia. Makasih Pak. Jadi hanya emas yang tadi yang disinggung, yang lain kan ada emas, perak dan Mas Mur kemenyan. ya. Oke. Silakan teman yang lain silakan. Ada yang mau menambahkan? Itu menarik loh itu. Mas, apa yang dipersembahkan oleh Orang-orang Majus itu. orang Majus itu. Iya, karena emas itu ternyata dipakai oleh Yusuf dan Maria sebagai biaya untuk pergi ke Mesir, kabur lah. Karena kan dikejar-kejar sama orang Herodes ya. Nah, ada anggapan juga ternyata emas itu memang nggak tahu ya berapa banyaknya, cuman memang emas itu adalah hal yang sangat mahal di zaman itu. Dan memang tadi saya setuju Pak, itu sebagai persembahan sebagai menandakan seorang raja ya. Raja itu kan simbol dengan emas gitu Pak. Cuman yang saya tanyakan memang apakah mur dan kemenyan juga menjadi penyerta daripada emas itu Pak? Kenapa nggak bawa emas semua gitu? Harus bawa mur dan kemenyan gitu kan gitu Pak. Masih. Ya, silakan. Ada yang menambahkan tuh atau mur dan kemenyan. Kenapa harus mur dan kemenyan? Apakah suatu kebetulan atau memang ada makna teologisnya? Ya, saya sedikit Pak. Ya. Kalau untuk kita lihat makna dari persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus pada waktu itu dipersembahkan kepada Yesus waktu kelahiran Yesus, memang sebenarnya kalau kita mau melakukan penelitian memang sebenarnya memiliki makna. Karena kalau kita lihat contoh praktis tentang mur. Nah, mur itu kan sebuah minyak yang mungkin dipakai atau dipersembahkan atau dipakai ketika orang itu meninggal. Nah, itu juga menunjuk kepada Yesus. Jadi kalau kita melihat mungkin konteksnya pada waktu itu memang orang-orang Majus itu memang sudah pada mengetahui bahwa Yesus dia akan menempuh suatu perjalanan di mana dia akan datang lalu diperharapkan untuk memikul dosa dan pada akhirnya mati, dan itu diperuntukkan sebagai suatu pengingat bahwa Yesus memang akan mati. Itu contoh tentang mur itu. Sedangkan kalau tentang emas, tadi juga mungkin sudah disinggung tentang dikatakan bahwa emas itu memang sebuah minyak yang sangat berharga nilainya. Dan itu merupakan sebuah pemberian yang terbaik seseorang kepada orang lain. Jadi kita melihat konteksnya di sini juga bisa juga merujuk kepada pribadi Bapak yang memberikan Yesus sebagai anak tunggalnya itu. Terbaik dia, satu-satunya tunggal tapi diberikan. Itu menurut saya Pak, sedikit Pak. Terima kasih. Ya. Sudah satu lagi tadi Pak Daniel Octavianus, silakan. Ya, menanggapi tadi soal ular, jadi kita kembali ke ular dalam Bilangan pasal 21 ayat 9 ya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan dibuat tiang. Nah, kalau kita lihat di Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai 15, Tuhan Yesus menjawab itu dengan dirinya sendiri ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah tipologi untuk pengorbanan Tuhan Yesus dilambangkan dengan ular dari tembaga. Dan kemudian saya kutip dari Justinus Martir ya. Dengan ini seperti yang saya nyatakan, Allah melalui Musa mengumumkan sebuah misteri yang dengannya ia menyatakan bahwa ia akan mematahkan kuasa ular yang mendorong dosa Adam. Dia berjanji bahwa dia akan membebaskan dari gigitan ular, yaitu tindakan jahat, penyembahan berhala, dan dosa-dosa lainnya kepada semua orang yang percaya kepadanya melalui tanda salib. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Melalui salib maksud saya. Ya, baik. Bukan Nah, melalui. saya pikir udah cukup. Jadi karena masih ada satu lagi presentasi. Jadi gini. Nah, dari kesimpulan dari semua ini, ada beberapa benda yang memang menunjukkan makna teologis ya. Terutama tadi emas ya. Emas itu ya sering kita gunakan hampir semua hamba Tuhan, saya setuju lah ya, menunjukkan kepada Yesus adalah sebagai raja kemuliaan ya, menunjukkan kepada kemuliaan Kristus ya, bukan saja karena emas itu berharga ya, tapi juga menunjukkan kemuliaan ya, kemuliaan. Nah, kalau di kitab Wahyu nanti juga kita temukan banyak sekali ya berbicara tentang emas ya, tentang emas ya. Itu di Yerusalem baru itu juga banyak berbicara tentang emas ya. Nah, terus tadi tongkat yang dibuat oleh siapa? Musa, saya setuju itu adalah tipologi tentang salib Kristus. Ya, salib Kristus bukan saja memberikan kesembuhan, tetapi juga memberikan kehidupan. Ya, kehidupan yang kekal, kehidupan kekal. Makanya Yesus mengutip hal itu tadi yang sudah dibaca oleh Pak Daniel Octavianus, itu betul sekali ya. Nah, itu satu tipologi dan itu sudah terjadi. Dan itu sudah terjadinya. Nah, ini jadi bukan satu kebetulan hal itu ya. Nah, itu penting untuk kita perhatikan. Kalau apa tadi perak dan tembaga sebenarnya itu dua hal yang sering dikaitkan ya, menunjukkan ini ketahanan. Ya, ketahanan, ya, ketahanan. Kalau dia dibakar di api, dia tahan luar biasa. Ya, ada yang menafsirkan begini. Kalau emas tadi itu menunjukkan kepada kemuliaan Kristus, tapi ada kayu menunjuk kepada kayu misalnya ada di nanti 1 Korintus ya, diperbandingkan kayu yang dilapis dengan emas. Ya, kayu dilapis dengan emas. Nah, itu nanti bisa dilihat di 1 Korintus 3 ayat 11-15. Nah, ada penafsiran kayu itu menunjukkan kepada kemanusiaan Tuhan Yesus. Ya, lalu dilapis dengan emas ya. Nah, itu menunjukkan kepada keilahiannya. Bisa setuju atau tidak, tapi itu ya. Nah itu bisa nanti dibaca dalam 1 Korintus 3 11 sampai 15 ya. Nah, ini artinya kalau kita mau lihat aplikasi yang sekarang ini adalah bahwa Yesus itulah yang memberikan bukan saja kesembuhan, tetapi juga memberikan kehidupan hari ini dan kehidupan untuk selama-lamanya. Dan dialah raja di atas segala raja, yang penuh kemuliaan akan datang kembali. Nah, itu. Jadi benda-benda itu ada benda tertentu, bukan semua benda tentunya. Ya, terlalu banyak benda di Alkitab tidak benda pengertian normal. Ya, pengertian normal. Ya. Jadi bukan pengertian menunjuk kepada suatu makna di balik dari tipologi atau simbolis itu. Saya pikir sudah cukup dengan hal ini. Nanti jika ada yang mau menambahkan nanti kalau masih ada waktu setelah ini ya. Karena kita harus memberikan kesempatan kepada Pak karena Pak Daniel dari tadi sudah menunggu, Pak Antonius sudah terakhir tadi masuk, jadi mungkin kita berikan kesempatan ke Pak Daniel dulu. Jam 5 Pak dosen. Kita 5:30 kan Pak selesai. Oke. Ya 5:30. Ya, oke, baik. Silakan Pak Daniel. Waktunya jangan terlalu lama, 15 menit cukup, paling lama 15 menit. Ya.